Baik, mari kita sambut pelepasan ini dengan ucapan takbir. 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 Semoga dengan pelepasan ini para dai kita yang ditugaskan ke desa-desa yang disebutkan tadi mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik para ibu-ibu, para bapak-bapak sekalian, untuk ketertiban kita mendengarkan tausiah dan arahan daripada guru kita, mohon yang di depan tidak perlu berdiri. Karena kalau berdiri nanti yang belakang juga terpaksa maju. Ya. Kalau sudah maju berbahaya nanti. Baik, untuk menghemat waktu kita, mari sama-sama kita dengarkan tausiah dari guru kita, Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Abdul Samad LCMA, dengan tema menyatukan hati di perbatasan untuk kejayaan umat di dunia dan di akhirat. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik si burung balang, terbang tinggi di hari Jumat. Dan dari bunyi sambutan salam, nampaknya banyak yang puasa sunat. Apa kabar semua jamaah? Sehat? Mudah-mudahan bapak-bapak sehat, ibu-ibu sehat. Dari melihat susunan jamaah ini, kelihatan bahwa yang tahan berjihad itu adalah perempuan. Tapi yang tahan berjihad itu hanya perempuan-perempuan yang datang dari Aceh Tenggara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Beruntung bapak-bapak punya ibu-ibu dari Aceh Tenggara. Betul? Yang belum nikah, carilah orang Aceh Tenggara. Apapun yang terjadi, semua kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil. Berselawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Memang cantik si ikan duyung. Lupa pula kelanjutannya. Memang cantik si ikan duyung. Lebih cantik di hari siang. Bagi yang lupa membawa payung, jangan sampai bapak ibu pulang. Mana tahu kepanasan, kok tahu kayak gini tadi, ku bawa lah payung. Baliklah dulu. Setiap tetes peluh keringat, air mata dan darah akan bernilai jihad fisabilillah. Jamaah, Ustaz aja yang enak jihad. Dia iyalah kena tenda aku. Kenapa Ustaz Somad bisa datang sampai ke apa nama desa ini? Tanjung Alas. Enggak lah, pokoknya ujungnya Alas. Kenapa Ustaz sampai bisa kemari datang? Ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Tapi tak bisa kalau tidak digerakkan Allah. Ada hati-hati manusia ini. Maka judul kita adalah menyatukan hati di perbatasan. Yang perlu disatukan ini hati siapa? Hati aku dan kamu. Ini orang-orang yang hatinya sudah menyatu dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ika. Tahu ibu arti ikat? Ikat tuh takut gitu. Ikat tuh artinya Ikatan Alumni Timur Tengah. LC, Ustadz-Ustadz, tamat Yaman, tamat Mesir, tamat Maroko. Ketua ikat adalah Al-Mukarram Ustadz Muhammad Fadilah LC MUS. Kalau tak hafal, jangan dihafal. Tak apa-apa. Nama ini nama yang barokah, insya Allah. Kalau ada bapak ibu yang istrinya hamil, kasih nama
Ustadz Muhammad Fadilah. Amin. Hadir bersama kita. Di samping beliau, itu namanya Ustadz Nazar. Ustadz Nazar inilah tim UAS Aceh. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Lalu kemudian ada seorang dokter. Dia tidak hanya menyuntik di puskesmas. Dia tidak hanya memeriksa orang sakit di rumah sakit. Tapi dipakainya tenaganya untuk berdakwah di jalan Allah. Itulah dia kedua ketua FDP. Forum Dakwah Perbatasan. Jauh dari Banda Aceh. Sampai ke Aceh Tenggara. Sampai ke perbatasan Sumatera Utara. Apa kata beliau waktu mengasih sambutan tadi? Dia tidak ingin mencari apa-apa. Yang ingin dicarinya hanyalah saat mati menghadap Allah. Husnul khatimah. Mengucapkan la ilaha illallah. Namanya Bapak Dr. Nur Khalis. Nur artinya cahaya. Khalis orang yang ikhlas. Sesuai makna namanya dengan perbuatannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keikhlasannya insya Allah. Ada orang yang sudah berkantor di Jakarta. Dewan Perwakilan Daerah. Senator kata orang Barat. Pulang datang bersama dengan kita. LC Taman Pesantren. Taman Al-Azhar Mesir. Namanya Ustadz Fadil Rahmi LC. Mudah-mudahan beliau istiqomah menolong agama Allah. Dengan jabatan, dengan kekuasaannya. Dari Senayan sampai ke Aceh Tenggara. Menyuarakan perjuangan dakwah ini insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi yang paling besar jasanya di antara semua adalah yang menyediakan tempat kita ini. Pondok pesantren. 2 malam saya menginap. Guru kita semua. Al-Mukarram. Abuya. Ustadz. Mukhlisin. Mukhlisin artinya orang-orang yang ikhlas. Bukan cuma satu orang. Mukhlisin. Tapi dia satu orang. Ustadz Mukhlisin Deski. Doktorandus. Beliau ke Gontor tahun 1979. Ustadz ke Gontor tahun berapa? 79. Dalam hati saya, aku baru 2 tahun. Belajar jalan. Beliau sudah sampai ke Gontor. Kalau ada yang menengok saya hari ini, kenapa Ustadz hari ini beda dengan hari yang lain? Sorbannya lain, topinya lain, rompinya lain, bajunya yang lain. Ini semuanya hadiah dari Ustadz Mukhlisin. Maksudnya kalau mau dapat macam ini, mintalah sama beliau. Di atas tanah, di atas gunung, di kanan gunung, di kiri gunung. Di tengah ada jamaah. Di sana bingung, di sini bingung, banyak-banyak beribadah. Memang cantik alam Aceh Tenggara ini. Pandang ke kanan, gunung. Ada pula awan di atas. Pandang ke kiri, gunung. Ada pula pokok sawit yang belum berbuah. Pandang ke belakang, gunung. Di atas pula ada jagung. Ditengok ke depan, gunung. Indah, Masya Allah, tabarakallah. Betuah anak-anak yang sekolah di pesantren Darul Amin. Anda mau melihat pondok pesantren yang cantik dan indah pemandangannya. Wow, amazing. Daftarkan anak Anda segera ke pondok pesantren perbatasan Darul Amin sebelum tanggal penutupan berikut ini. Boleh dipotong, nanti kita upload di Instagram. Instagram siapa? Instagram Ustadz Abdul Somad Official yang followernya hampir 7 juta itu. Lalu Ustadz Somad nampak gagah dan perkasa. Suara sound sistemnya menyala-nyala. Luar biasa, pentas, cantik dan indah. Ini semua berkat sahabat kami. Namanya Ustadz Hatta Bulkini. Mudah-mudahan Ustadz Hatta Bulkini di antara semua Ustadz dia yang paling ganteng. Cuman masalahnya satu aja. Udah nikah. Tapi baru sekali. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang hadir ini, baik yang berjasa ataupun tidak, semuanya mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Walaupun di ujung tenda yang tak nampak biji matanya di sana. Walaupun bapak ibu yang berada di bawah pokok kayu. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dia niat menuntut ilmu, fa huwa fisabilillah, maka dia mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Tentulah orang-orang yang berjasa ini tak dapat saya balas kebaikannya. Man ahsana ilaikum,
siapa yang sudah berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu. Hai Abdul Somad, sanggup kau membalas kebaikan Ustadz Nazar meninggalkan anak istrinya di Banda Aceh demi untuk dakwah? Sanggup kau balas kebaikan Dr. Nurholis? Sanggup kau balas kebaikan Ustadz-Ustadz, guru-guru, ibu bapak dokter? Tak sanggup. Kalau tak sanggup membalas, doakan mereka. Apa doanya? Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Bagi yang belum hafal doanya, ucapkan sama-sama. Jazakumullahu khairan. Itu enaknya kalau pengajian rame-rame. Tak pun tahu, asal gerak-gerakkan mulut, disangka orang tahu. Baca Yasin pun gitu juga, rame-rame. Pengajian rame-rame. Semuanya rame-rame. Makan rame-rame. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad, kami tak tahan, panas sekali. Tenang, ceramah Abdul Somad ketahuan berapa lama? Hanya 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol, 600 ml. Mana tahu ada yang terjebak di tengah kepanasan, minta ampun. Mau ke toilet, ke kamar mandi. Tahan-tahan kalian. Dimulai jam 10, berakhir jam 11. Semua pasti ada akhirnya. Yang tak berakhir itu cuma satu. Hubungan kita. Hubungan bersama orang baik-baik ini tak pernah berakhir. Berakhir hanya sampai ke surga Jannatul Firdaus. Bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'an nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Ustaz Somad, kemarin baru di Madura. Sekarang sudah sampai ke Aceh Tenggara. Kapan Ustaz istirahatnya? Istirahat ar-rahah fil jannah. Istirahat kita nanti di surga bersama Rasulullah SAW. Kalau ada orang menyangka dunia ini tempat istirahat, kau salah, Beb. Nanti nampaknya kalau tamat pesantren istirahat, masuk kuliah, lebih sibuk. Nanti nampaknya kalau selesai S1 istirahat, masuk S2, lebih sibuk. Nampak nantinya kalau selesai S2 istirahat, masuk S3, tambah sibuk. Nanti nampaknya kalau sudah nikah istirahat, dapat istri, bertambah sibuk. Nanti nampaknya kalau sudah punya anak istirahat, bertambah anak, makin sibuk. Nanti nampaknya kalau anak sudah nikah istirahat, lahir cucu, pengen nemu cucu terus. Sampai mati kita tidak pernah istirahat. Makanya ketika meninggal, dilepas jenazahnya, apa kata orang memberikan kata sambutan? Marilah kita antar ke tempat peristirahatan. Yang istirahat itu hanya yang soleh, bukan somad. Marilah kita antar saudara kita ini ke tempat peristirahatan yang terakhir. Betul? Kalau dia soleh, tukang curi ayam, tukang mabuk, tukang sakau, tukang narkoba, marilah kita antar ke tempat azab yang pertama dan akan disusul azab-azab berikutnya. Tapi tentu kita husnuzon sama dia. Mungkin sebelum malaikat maut mencabut nyawanya, dia taubat dan husnul khatimah. Kita doakan supaya husnul khatimah. Suami ibu yang mabuk, yang sakau, yang pejudi, yang pezina, mudah-mudahan cepat mati. Saya mau ngetes aja. Saya pikir ibu-ibu ini tadi langsung, rupanya tidak. Sayang juga dia sama bapak itu, walaupun mabuk. Mudah-mudahan bapak itu berhenti dari berbuat dosa. Doa ibu luar biasa. Ibu adalah orang-orang yang solihah. Tahajud di tengah malam. Bersimpuh sujud di hadapan Allah. Udu'uni astajib lakum. Allah ingin melihat doamu dikabulkan Allah semuanya insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Apa saja program forum da'i perbatasan ini. Tadi begitu sampai saya pun dibawa turun dari mobil. Ustaz Somad silakan turun. Ustaz Somad silakan turun. Saya pun turunlah. Begitu turun foto masuk lagi. Walaupun begitu tadi turun apa acaranya? Saya buka lagi handphone, saya tengok dalam jadwal. Oh, khitan masak. Saya pikir tadi turun dipersilakan. Berikut ini pemotongan yang pertama. Dipotong oleh Ustaz Abdul Somad. Aku potong lah ya. Foto lah ya. Foto pas sudah dibawa. Tak apa foto. Tak hidup pula handphonenya. Potong saya lagi.
Masya Allah. Orang kaya naik helikopter, jangan lupa berbagi-bagi. Menengok ibu-ibu dokter, rasanya ingin bersunat sekali lagi. Sedang sekali aja udah hampir habis. Potong pula sekali lagi. Na'udzubillah. Masya Allah. Kalau Tuhan pergi ke Portugal, jangan lupa membeli ragi. Kalau ada laki ibu yang gatal, bisa kita potong sekali lagi. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Saya ada kegiatan di Pekanbaru Riau bersama kawan-kawan sahabat kami namanya Sunatron. Anak-anak disunat. Lalu kemudian mereka minta iklan dari saya. Ustaz Somad, buatkan endorse, saudara dimanapun berada. Anak Anda, suami Anda, sunatkan segera. Tolong Ustaz yang kalimatnya lebih memberi motivasi. Oke, Anda takut sunat, sunat tidak sakit. Hanya seperti dicubit mesra. Kalimatnya belum terlalu menggigit Pak Ustaz. Oke, Anda belum sunat, anak-anak belum sunat, daftarkan segera. Sunat pagi, akad nikah sore. Insya Allah, tabarakallah. Lama-lama mereka menuntut saya. Jangan cuma bercakap aja Pak Ustaz. Prakteknya gimana? Lahir anak saya, untung laki-laki. Saya kasih namanya Sami. Panjang kali lupa entah Sami apa dulu. Lalu kemudian pas hari ke-8, gimana kalau anak Ustadz Somad kami khitan, kami sunat? Mantap saya bilang. Hari ke-8 nanti Pak Ustadz, lahir hari Jumat, Jumat depan disunat. Oke, begitu saya oke kan, baru udah mati saya. Ini kan yang mengandung istri saya. Kita enak aja bilang oke. Ini kalau maknya setuju, kalau tidak, paksa ngurus surat izin atasan. Saya tanya, oh my lovely, my sweet. Kau yang sudah mengandung anak ini 9 bulan 10 hari. Meregang nyawa, meneteskan darah dan air mata. Sudikah kau anak kita ini disunat hari ke-8? Setuju? Oke, jadi. Disunat orang tua. Sampai sekarang. Untung anak ini sudah disunat Pak Ustaz. Ternyata di balik kulitnya itu banyak sekali, entah apa namanya, putih-putih. Ini kalau disimpan lama-lama bisa menjadi kanker kulit. Jadi manfaat berkhitan ini. Orang di Amerika, orang di Jepang, orang di Inggris berkhitan dan bersunat. Maka ikuti terus program khitan masal ini. Daftarkan anak dan suami Anda sebelum tanggal penutupan berikut ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang pertama kali berkhitan dalam kitab Sahih Muslim adalah Ibrahim alaihissalam wa umruhu thamanuna sanah. Nabi Ibrahim berkhitan umurnya 80 tahun. Bil Qudum diterjemahkan sebagian ustaz. Bil Qudum dibukanya kamus pakai kampak. Banyaklah orang takut masuk Islam. Islam baik, rahmatan lil alamin. Islam ini sejuk, menenangkan, cakapnya tak kasar, sholat dan bersyahadat, berzikir dan bertasbih, bertakbir. Lembut baik Islam. Tiba-tiba gara-gara ustaz ini berceramah. Yang pertama berkhitan, Nabi Ibrahim umur 80 tahun pakai kampak. Padahal makna bil qudum menurut salah satu makna artinya berkhitan di sebuah kampung namanya Kudum. Nama kampung itu kampak. Di Riau ada namanya kampung. Bertanya, oh, nama kampung itu kampak. Di Riau ada namanya kampung.
Saya kecil, kalau ada orang mau hari raya Islam, tiba-tiba gara-gara ustaz ini berceramah, yang pertama berkhitan Nabi Ibrahim umur 80 tahun pakai kampak. Padahal makna bil qudum menurut salah satu makna artinya berkhitan di sebuah kampung namanya kudum. Nama kampung itu kampak. Di Riau ada namanya kampung. Saya kecil, kalau ada orang mau hari raya kuring, pergi asah di belakang, ditarik telinga kambing yang panjang, ditutupkan ke matanya supaya tak nampaknya mata pisau. Sedang menakut-nakuti kambing aja tak boleh, apalagi menakut-nakuti suara. Bang, tanahku luas. Tapi ibu-ibu dari Aceh Tenggara ini orangnya baik-baik. Kemarin, pas saya udah naik mobil, pas mau pulang, manggil-manggil mereka. Ustaz, buka kaca. Kami Ustaz, ada pula satu yang bilang, I love you. Pas saya tengok, rupanya nenek-nenek. Idza dzabhtum fa ahsinu dzabha. Kalau kau menyembelih, sembelihlah dengan baik. Menyembelih kambing dengan baik, menyembelih lembu dengan baik, menyembelih onta dengan baik. Bagaimana cara menyembelih dengan baik? Fal yuhidda syafratahu, tajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, buat binatang itu mati tenang. Bismillahi Allahu akbar. Ke hidung, ke mata, tak boleh disiksa. Jangan menyiksa binatang. Tiba-tiba ada ibu bapak tangkap lalat hari Senin, cabut kakinya satu. Lalat, kau kasih tahu sama kawan-kawan yang lainnya, dan sampai kemari. Digigit kalajengking, ditangkap, tak langsung dibunuh, dicabut capitnya satu. Tak boleh. Maka sekali pukul, langsung mati. Begitu ajaran. Kepada binatang, kepada nyamuk.